Dunia benar-benar tidak menduga bahwa di ujung timur Indonesia, sebuah kawasan yang selama ini sering dicap tertinggal justru sedang bersiap menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru dunia. Papua, dengan segala kekayaan alamnya yang luar biasa, sedang menjalani transformasi besar-besaran di bawah strategi ekonomi Indonesia yang sangat ambisius. Presiden dan jajaran pemerintah pusat kini menjadikan Papua sebagai proyek vital untuk membuka jalur perdagangan global, pusat energi bersih, dan lumbung pangan modern. Negara-negara besar seperti Amerika Serikat, Tiongkok, hingga Australia pun mulai gelisah karena tak menyangka Indonesia akan mengubah wilayah ini menjadi magnet investasi internasional. Bagaimana kelanjutannya? Simak video ini hingga akhir. Namun sebelum melanjutkan, jangan lupa untuk subscribe terlebih dulu channel ini agar tak ketinggalan info menarik lainnya. Langkah besar dimulai ketika Indonesia menetapkan Papua sebagai kawasan prioritas dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional. Pemerintah tidak hanya membangun jalan, pelabuhan, dan bandara kelas dunia, tetapi juga membuka kawasan industri, pusat pelatihan tenaga kerja, serta infrastruktur digital berkecepatan tinggi. Pusat-pusat ekonomi baru mulai tumbuh pesat di wilayah seperti Sorong, Timika, dan Merauke. Para investor asing pun mulai berdatangan, bukan hanya dari Asia, tapi juga dari Eropa dan Timur Tengah. Yang paling mengejutkan dunia adalah langkah Indonesia dalam mengamankan dan mengelola tambang-tambang strategis di Papua secara mandiri. Tambang emas dan tembaga yang sebelumnya dikuasai perusahaan asing, kini sebagian besar telah diambil alih oleh BUMN dan anak perusahaan nasional. Ini bukan sekadar simbol nasionalisme, tapi juga strategi jangka panjang untuk menguasai rantai pasok mineral penting yang dibutuhkan dunia, termasuk untuk industri mobil listrik dan teknologi tinggi. Amerika dan negara-negara barat mulai menyadari bahwa Papua kini menjadi bagian dari peta geopolitik global yang tidak bisa diabaikan. Cadangan nikel, emas, dan logam tanah jarang, rare earth, di Papua menjadi rebutan pasar global. Terlebih lagi, Indonesia memilih bekerja sama dengan negara-negara mitra strategis di Asia dan Afrika untuk mengolah hasil tambang secara bersama, bukan sekadar diekspor dalam bentuk mentah. Hal ini membuat kekuatan ekonomi lama mulai kehilangan pijakan. Tak hanya sektor pertambangan, sektor pangan dan energi terbarukan juga menjadi sorotan. Papua memiliki lahan subur yang sangat luas dan belum dimanfaatkan secara maksimal. Pemerintah mulai mengembangkan pertanian modern berbasis teknologi tinggi dengan menggandeng investor dari Uni Emirat Arab dan Jepang. Singkong, sagu, dan komoditas lokal lainnya ditanam dalam skala besar dan diproses langsung di kawasan industri terpadu. Selain itu, proyek energi hijau di Papua juga menarik perhatian dunia. Sungai-sungai besar dan potensi angin serta matahari dimanfaatkan untuk membangun pembangkit listrik energi baru terbarukan. Bahkan, proyek PLTA skala besar di Papua Barat disebut-sebut bisa menyaingi kapasitas energi bersih di Eropa. Proyek ini bukan hanya untuk kebutuhan dalam negeri, tapi juga untuk diekspor ke negara tetangga seperti Papua Nugini dan Australia melalui kabel laut. Australia mulai merasa tidak nyaman dengan perkembangan ini. Selama bertahun-tahun, Australia melihat Papua sebagai wilayah buffer zone yang tak terlalu mengganggu kepentingan mereka. Tapi kini, dengan kehadiran pelabuhan internasional di wilayah selatan Papua dan pembangunan tol laut yang langsung terkoneksi ke jalur perdagangan Pasifik, posisi Australia sebagai pusat logistik regional mulai terancam. Tak hanya itu, Papua juga mulai didorong menjadi hub perdagangan internasional untuk kawasan Pasifik Selatan. Indonesia membangun pusat logistik modern, gudang berpendingin, hingga pusat ekspor digital. Produk-produk dari Asia Tenggara dapat langsung dikirim lewat Papua menuju Oseania, tanpa harus melewati jalur lama yang mahal dan lambat. Efisiensi biaya logistik ini menarik banyak pelaku usaha untuk memindahkan jalur distribusinya melalui Papua. Strategi besar ini tentu tidak berjalan mulus tanpa hambatan. Beberapa negara besar mencoba menekan Indonesia melalui berbagai jalur, dari tekanan diplomatik, isu lingkungan, hingga propaganda HAM. Namun pemerintah Indonesia tetap melaju dengan strategi yang matang dan pendekatan yang inklusif terhadap masyarakat adat Papua. Bahkan, generasi muda Papua kini dilatih dan diberi peran penting dalam proyek-proyek besar ini. Papua kini menjadi simbol kebangkitan wilayah timur Indonesia.
Masyarakat yang dulu terpinggirkan kini dilibatkan dalam pembangunan yang nyata. Penduduk asli Papua diberi pelatihan kerja, akses pendidikan tinggi, dan peran kepemimpinan dalam pemerintahan daerah. Banyak dari mereka kini menjadi pengusaha muda, teknisi tambang, hingga insinyur energi bersih yang bekerja untuk proyek global. Perubahan ini menimbulkan gelombang kekaguman sekaligus kecemasan di mata dunia. Negara-negara besar mulai menyadari bahwa Indonesia bukan hanya negara kepulauan biasa, tapi kekuatan strategis yang bisa menyaingi dominasi lama di wilayah Indo-Pasifik. Bahkan, beberapa analis ekonomi menyebut Papua sebagai The New Dubai of the South Pacific, sebuah kawasan yang akan menjadi epicentrum ekonomi baru dalam 10-15 tahun ke depan. Yang paling mengesankan, semua ini dibangun dengan pendekatan berkelanjutan. Indonesia tidak hanya mengejar keuntungan ekonomi, tetapi juga menjaga lingkungan dan budaya lokal. Banyak kawasan konservasi yang tetap dijaga, dan pembangunan dilakukan dengan konsep hijau yang ramah lingkungan. Hal ini membuat model pembangunan Papua mulai dilirik sebagai contoh terbaik pembangunan berkeadilan di negara berkembang. Tidak heran jika sejumlah negara besar mulai mencoba menjalin kerjasama khusus dengan Indonesia hanya untuk mendapat akses terhadap perkembangan Papua. Delegasi dari Eropa, Asia Tengah, hingga Afrika sudah mulai berdatangan ke Papua untuk melihat langsung transformasi yang terjadi. Mereka takjub karena Papua bukan lagi kawasan konflik atau keterbelakangan, tapi kini menjadi jantung pertumbuhan baru yang tak bisa diabaikan. Indonesia telah menunjukkan kepada dunia bahwa perubahan bukan hanya bisa dimulai dari kota besar. Dari wilayah timur yang dulu dianggap pinggiran, lahirlah poros ekonomi baru yang siap mengguncang tatanan global. Strategi yang dijalankan dengan tenang, tanpa banyak publikasi, kini membuahkan hasil yang membuat negara-negara besar kalang kabut. Papua telah bangkit, dan kebangkitannya bukan hanya milik Indonesia, tapi menjadi perhatian dunia. Ketika negara-negara maju masih sibuk berdebat soal teknologi masa depan, Indonesia telah memanfaatkan kekayaan alam dan manusianya untuk membangun peradaban baru dari timur. Dunia kini harus mengakui bahwa poros ekonomi global telah bergeser, dan Papua adalah titik pusatnya. Di tengah kegaduhan global yang dipenuhi kekhawatiran akan krisis energi, pangan, dan logistik, Indonesia justru melahirkan sebuah kejutan besar dari tanah Papua. Negara-negara besar yang dulu menatap sebelah mata kini dibuat terdiam melihat betapa cepatnya wilayah ini bangkit. Papua bukan lagi sekadar halaman belakang Nusantara, tetapi kini menjadi halaman depan Indonesia dalam diplomasi internasional. Dengan kekayaan sumber daya dan strategi pembangunan yang berani, Papua menjelma menjadi pusat perhatian dunia. Bukan hanya karena potensi ekonominya, tetapi juga karena cara Indonesia membuktikan bahwa pembangunan bisa dilakukan secara adil dan merata tanpa merusak identitas lokal. Apa yang dilakukan Indonesia di Papua adalah bentuk keberanian geopolitik. Dalam situasi global yang serba tidak pasti, Indonesia memilih membalik peta dominasi lama dan menghadirkan kekuatan baru dari kawasan yang selama ini terpinggirkan. Dunia, khususnya kekuatan Barat dan negara-negara industri lama, mulai kelabakan menghadapi kenyataan bahwa dominasi mereka di sektor tambang, energi, dan perdagangan kawasan mulai terkikis. Papua kini bukan hanya tempat investasi, tapi juga tempat lahirnya tatanan ekonomi baru yang berorientasi ke selatan global. Indonesia tidak menantang dunia dengan senjata, tetapi dengan strategi, kolaborasi, dan keberpihakan terhadap masyarakatnya sendiri. Keberhasilan ini tentu bukan akhir, melainkan awal dari babak panjang yang lebih menentukan. Indonesia harus menjaga agar pembangunan Papua tidak hanya jadi euforia sesaat, tapi menjadi fondasi ekonomi berkelanjutan yang memperkuat posisi RI dalam jangka panjang. Kesuksesan Papua bisa menjadi cetak biru bagi wilayah lain, dari Kalimantan hingga Maluku, bahwa pembangunan inklusif dan strategis mampu menciptakan kekuatan baru di luar pusat-pusat lama. Dunia akan terus mengamati langkah Indonesia, dan yang menentukan bukan hanya kebijakan pusat, tapi juga keterlibatan nyata rakyat Papua dalam menentukan nasib tanah mereka sendiri. Papua telah menulis sejarah baru, dan sejarah itu tidak ditulis dengan tinta penjajahan seperti masa lalu, tetapi dengan tinta pembangunan dan kemandirian. Indonesia menunjukkan pada dunia bahwa masa depan bukan milik mereka yang memiliki kekuatan militer terbesar,
tetapi mereka yang mampu memaksimalkan potensi dalam negeri dengan kecerdasan geopolitik dan komitmen sosial. Jika arah ini terus dijaga, maka bukan tidak mungkin dalam waktu dekat, Papua akan menjadi acuan dunia, sebuah simbol bahwa kekuatan global bisa lahir dari tanah yang dulu dianggap tak penting.